Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil iman al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judih tasihul khairat kulla waqti wa awan al-alim alladhi la yakhfa alayhi khawatirul janan al-hayyul qayyum alladhi la tagidu nafaqatuhu bimarid dhuhuri wal azman ahmaduhu hamdan yafuqul ada wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwah minal adami illal wijdan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min nawa'il insan nabiyyu rafa'allahu bihil haqqa hatta dadaha wastaban. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal ihsan, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di hari yang penuh berkah ini dalam majelis khutbah Jumat yang penuh hikmah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Tak lupa, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal manusia untuk menghadap Rabb yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hingga hari ini, kabar duka masih menyelimuti kaum muslimin Palestina yang tentu juga menjadi luka bagi kita di jalur Gaza. Tercatat sudah lebih dari puluhan ribu korban jiwa meninggal dunia dan ratusan ribu orang mengalami luka-luka. Angka itu tentu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya hari. Kekejaman dan kekejian tentara Yahudi yang membantai ribuan anak-anak kaum muslimin terlihat begitu jelas dan nyata bagi mereka yang masih memiliki hati nurani. Terkini, beberapa hari lalu, tentara Zionis Yahudi dengan sangat brutal membombardir beberapa kamp pengungsian di Gaza. Mereka menjatuhkan rudal kepada kaum muslimin yang berada di tempat tersebut. Tidak hanya itu, mereka bahkan menuduh tentara jihad Islam yang tengah berjuang membantu rakyat Palestina sebagai pelaku pengeboman yang mereka lakukan. Lempar batu, sembunyi tangan. Begitulah kira-kira peribahasa yang berlaku bagi Yahudi Zionis. Sungguh, manusia macam apa yang tega membunuh rakyat tak bersalah kemudian menuduh pihak lain dan mengatakan bahwa itu bukan perbuatannya. Rumah sakit dibombardir, gedung-gedung tempat tinggal, warga diluluhlantahkan, pasokan air, listrik, gas, makanan, dan obat-obatan disabotase oleh makhluk-makhluk keji tersebut. Ini adalah sebuah genosida, pembunuhan besar-besaran secara berencana yang dilakukan oleh Yahudi Zionis terhadap bangsa Palestina. Israel adalah penjajah negeri kaum muslimin dan hari ini saudara-saudara muslim kita sedang berjuang melawan penjajahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum beriman adalah saudara.
sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kejadian yang menimpa masyarakat Palestina tidak bisa untuk tidak kita perhatikan. Sudah sewajarnya bagi kaum muslimin peduli dan bersimpati kepada mereka. Sebab seseorang beriman kepada Allah sejatinya telah menjadi saudara dalam iman, dan sudah tentu kepedulian terhadap sesama saudara itu harus ditambahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14 Hijriah, menulis dalam kitab tafsirnya bahwa ayat tersebut adalah perjanjian yang ditunaikan Allah di antara orang-orang beriman. Siapapun dia, baik tinggal di belahan timur bumi maupun barat, apabila beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasulnya, serta beriman kepada hari akhir, maka dia adalah saudara bagi orang beriman yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap mukmin diharuskan untuk mencintai dan menyayangi mukmin yang lain sebagaimana dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa keimanan seseorang tidak sempurna jika dia belum mencintai saudaranya. Kesempurnaan iman akan bisa tercapai apabila kita mampu untuk memposisikan saudara seiman seperti diri kita sendiri. Jika kita menginginkan kebaikan, maka usahakan kebaikan itu juga dirasakan saudara kita. Apabila kita tidak menyukai sebuah keburukan menimpa diri, maka usahakan hal tersebut juga tidak menimpa saudara kita. Seperti itulah makna persaudaraan dalam iman. Maka penderitaan kaum muslimin di negeri Palestina sejatinya adalah penderitaan kaum muslimin di seluruh dunia. Meski terpisah jarak, akan tetapi keimanan kepada Allah menjadikan kita semua satu kesatuan. Luka mereka adalah luka kita, darah mereka adalah darah kita. Sehingga jika rasa kepedulian itu tidak muncul dalam hati, maka sudah sepantasnya kita bertanya pada diri sendiri, sudah benarkah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci umat Islam. Wilayah yang hari ini ingin direbut oleh penjajah Yahudi Zionis dari bangsa Palestina adalah wilayah yang di dalamnya terdapat tanah suci umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mencintai dan memilih dari makhluknya apa saja yang Dia kehendaki, mulai dari rasul, nabi, negeri-negeri dan tempat-tempat suci di dunia ini. Dan dari tempat-tempat yang ada di dunia ini, ada salah satu tempat yang telah Allah sucikan, agungkan dan muliakan. Tempat itu adalah Masjidil Aqsa yang disucikan dan diberkahi olehnya. Masjidil Aqsa adalah warisan para nabi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendiami hati setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang menunjukkan keberkahan tanah tersebut dan segala yang ada di sekitarnya, sehingga berkahnya meluas dalam urusan agama dan dunia. Di tanah suci itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima secara langsung perintah salat. Setelah menerima perintah salat Rasulullah dan para sahabat kemudian menegakkannya dengan berkiblat pada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin selama kurang lebih 17 bulan. Barulah ketika ayat memerintahkan untuk berkiblat kepada Masjidil Haram turun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144. Rasulullah dan para sahabat berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis. Itulah tempat suci umat Islam yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa thalathati masajid hada wa masajidil haram wa masajidil aqsa. Yang artinya, jangan bepergian jauh kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat suci di dalamnya seperti Masjid Al-Aqsa memiliki tempat yang tinggi di hati kaum muslimin. Tanah itu adalah bagian dari warisan para nabi dan rasul yang diserahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski berbagai zaman dan peradaban silih berganti menepatinya, Baitul Maqdis kemudian sepenuhnya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad ketika Kaisar Romawi menyerahkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab 15 tahun setelah Hijriah. Ketika memasuki pelataran Masjid Al-Aqsa, Umar bin Khattab berseru, "Demi Allah, inilah Masjid Nabi Daud alaihi salam. Rasulullah telah mengabarkan kepada kami bahwa disinilah beliau diisrakan." Setelah berpuluh tahun dimiliki oleh kaum muslimin, para penjajah kembali menguasai tanah suci itu, hingga kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjuang dan berhasil membebaskannya kembali ke pangkuan umat Islam. Namun hari ini penjajahan itu sekali lagi menimpa kaum muslimin. Yahudi Zionis Israel terus berusaha menghabisi dan mengusir kaum muslimin yang menempati tanah Palestina. Mereka ingin merebut Baitul Maqdis yang diklaim milik orang-orang Yahudi. Klaim itu tentu batal dan tertolak sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa bumi dan tanah suci yang ada di dalamnya adalah milik orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang artinya, sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauful Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian mufassir mengatakan maksud dari al-ardu atau bumi dalam ayat tersebut adalah tanah suci, termasuk Baitul Maqdis yang akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Umat Islam adalah pewaris sejati dari setiap hukum ilahi sebelumnya, dan kita lebih berhak dan mengikuti setiap syariat dari para nabi dan rasul yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura dan mengatakan bahwa itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menghancurkan Fir'aun dan kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian." Dan kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa juga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya Allah, kembalikanlah Al-Aqsa kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk beribadah di sana sebelum kami meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Yahudi adalah kaum yang dilaknat Allah. Yahudi Bani Israel adalah kaum yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran dengan sifat-sifat yang zalim, suka menyembunyikan kebenaran, kerap berbuat kerusakan, hobi mengobarkan api peperangan.
Bahkan disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang tega membunuh para nabi dan rasul. Sifat-sifat yang termaktub dalam Al-Quran tersebut telah mendarah daging dalam diri umat Yahudi Zionis yang kini menjajah negeri Palestina. Yahudi Zionis dengan terang-terangan menunjukkan kekejaman dan kebengisannya pada semua kalangan rakyat Palestina, tua, muda, wanita hingga anak-anak. Mereka tak luput dari serangan dan amukan tentara Israel. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 22 sifat Yahudi Bani Israel yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan mereka adalah kaum yang dilaknat oleh Allah sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 78. Juga firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Yang artinya, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka, Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Quran surat Al-Maidah ayat 64. Dari seluruh sifat buruk tersebut, maka tidak mengherankan jika solusi berdamai tidak pernah akan mereka terima, dan penjajahan akan terus dilakukan hingga kaum muslimin terusir dari tanah Palestina. Oleh sebab itu, dengan segenap daya dan upaya yang bisa kita lakukan, mari tunjukkan simpati dan kepedulian terhadap sesama kaum beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 hal tersebut kiranya cukup menjadi alasan untuk berdiri berjuang di barisan rakyat Palestina. Pertama, karena mereka adalah saudara seiman kita. Kedua, karena tanah air mereka adalah tempat suci milik umat Islam. Ketiga, karena Yahudi Zionis Israel adalah penjajah dan kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sungguh mengherankan jika kita masih salah untuk memihak. Mari kita bantu kaum muslimin di Palestina dengan harta, tenaga, waktu, dan tentu saja doa kita kepada Allah. Mari terus suarakan kebenaran dengan cara yang baik untuk melawan propaganda dan kebohongan yang dibuat oleh para penjajah dan pendukungnya. Semoga Allah menolong kaum muslimin yang terzalimi dan memasukkan kita semua ke dalam golongannya yang mendapat ampunan serta ridha darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود ومن أعاونهم من الكفار والمنافقين اللهم سدد سحمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما قضيتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة